Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema kali ini aku tidak akan membacakan dengan tema yang sudah dipikirin ya teman-teman, karena kita ambil aja lah random. Kita ambil random. Ya, untuk temanya ada kartu Five of Pentacles dan ada kartu Four of Wands. Aku melihat kenapa banyak sekali kepusingan atau rintangan yang memang kalian itu untuk mencapai titik akhir atau mendapatkan kepastian itu kayak tersendat-sendat atau susah ya. Makin kayak makin tidak ada kejelasan. Nah, sekarang ini pembacaannya tidak ada kejelasan apakah ia patut dipertahankan. Oke, apakah kamu harus menunggu karena kesini makin tidak jelas. Oke, teman-teman, sekarang aku akan bacakan dulu untuk energi dia. Energi dia. Sepertinya saya melihatnya ada energi berkendala, ya, ada energi berkendala sehingga saya nggak tahu ya teman-teman, apakah di sini perjalanan dia dengan kamu ini terhambat, apakah memang ada konsentrasi lain, apakah memang dia sepertinya mungkin apakah dia punya pandangan, punya rasa terhadap orang lain, karena saya ngelihatnya di sini adanya satu konflik atau keraguan-raguan karena mungkin dia sudah ada pandangan lain gitu ya. Ini energi dari dia ya. Jadi gini, pandangan lain itu bisa aja dia dengan orang lain atau bisa aja dia ada fokus lain. Nah, bagaimana dengan energi kamu? Kamu itu sepertinya mengharapkan kepastian, dan aku lihat di sini teman-teman ada kartu Six of Cups. Kamu banyak membantu dia ya. Kamu melihat ada optimisme di hubungan ini, dan kamu banyak nih menolong dia, bahkan ada yang dari nol. Oke? Nah, semakin kesini semakin tidak jelas, dan aku melihat ada juga yang dia sedang tertarik ke orang lain. Kita lihat sama-sama energi tengahnya ya, ada energi move on ya, energi move on. Jadi teman-teman, kalau semesta tuh bilang melihat hubungan ini seperti hubungan yang jalannya aja ya, kalau diibaratkan ada salju tebal sebagai penghalang kamu, kalian berdua itu akan tenggelam gitu loh ya, tidak akan sampai ke final kalau saya lihat di sini. Jadi memang energi yang ada sekarang adalah energi harus pergi. Tapi aku sayang sekali sama dia, Kak. Kita lihat ya energinya ke kamu. Kalau kamu bilang kamu sayang sekali sama dia, kita lihat dia ke kamu bagaimana. The High Priestess. Energi yang masih ambigu, energi yang masih misteri, energi yang belum jelas. Dan yang aku lihat di sini ada kartu Ten of Swords. Mungkin dia sudah capek menjalaninya dengan kamu, makanya dia menunda-nunda dan tidak ambil kesimpulan. Dia butuh orang baru, dia mau hidup baru, begitu. Bagaimana kamu? Kamu ingin menjaga energi ini. Kamu ingin menjaga energi ini, dan kamu sepertinya energinya tuh fokus ke dia. Ya, kamu selalu memperhatikan hal-hal kecil, tapi sendirinya di sini dianya tidak memberikan kejelasan gitu loh di hubungan ini. Nah teman-teman, sebetulnya aku nggak suka energi putus cinta tuh, aku nggak suka. Aku pengen kalian bahagia. Tapi buat kamu di sini yang menunggu dan energinya makin berat menuju ke kepastian, sebaiknya dipikirkan lagi ya. Karena mohon maaf, ini aku ambil. Ini yang dia rasakan kepada kamu sebenarnya. Kenapa sih dia itu kayak menjauh, menunda-nunda? Ini yang dia rasakan ya. The Lovers.
Two of Wands. Kamu tahu, ya, dari awal ketika dia suka sama kamu, dia itu selalu punya pandangan gini, aku suka sama dia tapi aku tidak menutup pintu untuk yang lain. Oke? Sabar dulu ya. Jadi kamu di sini nggak usah sesak napas, nggak usah sedih. Tuh, kita lihat lagi sebentar, maaf. Dasarnya seperti itu. Ada kartu Death di sini. Dan ada kartu Seven of Pentacles. Dia tidak melihat adanya masa depan dengan kamu. Ada kartu Death, ada kartu Seven of Pentacles, ya. Mungkin kamu adalah orang yang menurut dia menghambat rencananya. Atau kamu suka nggak sejalan sama dia. Jadi, yang aku lihat di sini ada kartu Ten of Swords dan ada kartu The Tower. Artinya, sejak awal di sini memang dia tidak memegang kamu. Dalam arti dia tidak ada niatan untuk mau in the end sama kamu. Dia melihat di tengah-tengah hubungannya ini nggak ada kepastian. Ya, ada kartu Seven of Pentacles, kayak nggak ada rencana sama kamu. Memang dia nggak punya rencana. Sehingga pada in the end-nya memang ya dia ingin mengakhiri. Gitu loh. Ya. Nah, kita akan lihat nih potensinya setelah mengakhiri. Oke. Dia merasa sudah selesai dengan kamu. Ya, dia merasa sudah selesai sama kamu. Kemudian ya butuh waktu berpikir, ya. Keputusannya mungkin sudah tepat, ya. Mungkin dia juga nggak mau nyakitin kamu. Dia nggak mau lama-lama bohong sama perasaannya. Dia ternyata nggak memilih kamu, nggak suka sama kamu. Ya, dia bilang kayaknya aku udah lega nih, udah selesai, gitu kan. Nah, ada kartu Three of Swords dan ada kartu The Temperance. Oke, dia berpikir gini, setelah putus, setidaknya ya, dia akan menerima komplain ke dia, kamu nggak terima misalnya, kenapa sih kita nggak ada rencana, kenapa sih kita putus, kenapa apa, dia akan terima dengan sabar di sini. Dia akan mengambil hikmah, ya, tanpa ada kamu mungkin. Menurut dia sudah tidak perlu lagi menunggu, sudah tidak punya beban lagi, gitu ya. Kita lihat lagi dan akhirnya di sini ada kartu Seven of Wands. Saya ngelihatnya setelah pasca putus sama kamu, dia akan coba untuk apa ya? Untuk punya pandangan baru. Di sini dia juga merasa sudah bicara jujur, sudah bangkit ya, sudah mau apa namanya fokus dengan tujuan hidupnya sendiri. Dan yang aku lihat lagi lanjutannya bagaimana? The Devil, Three of Pentacles. Ada kemungkinan ya teman-teman, saya nggak tahu kedepannya dia ini akan apa ya, jatuh cinta lagi dengan seseorang. Tetapi ketika dia mendekati seseorang, dia lihat apa? Mungkin materi, ya mungkin masa depan, mungkin apa di situ. Lalu di sini ada kartu Four of Wands dan ada kartu Four of Swords. Oke. Aku sih melihat gini ya. Kartu Four of Wands, kalau dia mendekati seseorang, dia nggak pakai perasaan sih sebenarnya, ya. Dia itu akan sangat susah seseorang ini mendapatkan pengganti kamu. Dalam arti aku ngelihatnya ya, ketika mungkin dia sudah bersama dengan seseorang, selalu ada ketidakpuasan. Dan yang berakhir apa? Berakhir ujung-ujungnya meratapi masa lalu, ingat-ingat kamu lagi, ya. Mau move on dari kamu juga susah, walaupun dia sudah punya pasangan. Ya, kamu harus sadar bahwa ya segala sesuatunya yang tidak serius, yang segala sesuatunya tidak tidak pakai hati, itu akan berakhir dengan tidak baik. Aku ngeliat di sini kayak
Ada sebuah karma di mana ketika dia meninggalkan kamu karena dia merasa dia nggak punya masa depan dengan kamu, berakhir dengan seseorang ini dan juga dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, jadi aku mau bilang di sini bahwa ketika kamu mungkin nemenin seseorang itu dari nol, ya, kamu udah ngebantu dia, tapi dianya sendiri juga nggak memberikan effort sama kamu, bukan kamu yang tidak punya value. Ya, kita akan lihat nih ya kata semesta. Kita akan lihat kata semesta. Ada ketenangan ketika kamu melepaskan orang ini. Kita bicara kamu ya. Nah, di sini ketika kamu sudah melepaskan, semuanya itu akan menjadi membaik, walaupun kamu sendiri ya. Tapi kamu akan merasakan kayak gini, oh iya ya, ternyata bagus juga melepaskan orang ini karena memang nggak ada kejelasan. Dan di sini kan kamu jadi korban. Aku melihat hidup kamu nanti ke depan akan berjalan, ya, memang membutuhkan proses. Tapi yang aku lihat di sini kamu akan mulai bangkit lagi karena ini kita bicara mengenai energi, teman-teman. Ya, kamu selesai sama orang ini, kamu merenungi, kamu juga cukup sudah, oh ya, aku sudah nggak usah mikirin lagi deh, aku tinggalin. Lalu apa yang terjadi sama kamu? Kita lihat ya. Aku melihatnya semangat itu kembali. Mungkin bisa dibilang akan ada chance baru dalam hidup kamu, akan ada jalan baru dalam hidup kamu. Ya, kamu mungkin akan menyibukkan diri dengan traveling, dengan staycation mungkin ya, kamu liburan ya, untuk apa? Melepaskan namanya traumatik. Kamu lepas dari namanya beban. Aku lihat kamu akan lebih banyak sibuk. Dan di sini pada akhirnya baru kelihatan ada perputaran hidup kamu. Hidup kamu tuh jadi berwarna lagi, hidup kamu jadi berputar lagi. Apa yang terjadi? Kebimbangan kamu akan berakhir, ya. Kebimbangan kamu ke orang ini akan berakhir. Terus ya, kamu mulai lagi menata hidup baru, teman-teman. Saya ngelihatnya ya. Kamu lebih fokus ke pekerjaan dan aku sih kayak ngelihatnya hidup kamu itu lebih fokus sama kebahagiaan kamu dengan sekeliling kamu. Aku nggak bisa bilang apakah nanti kamu akan dapat pasangan, coba kita lihat ya. Apakah kamu akan dapat penggantinya? Tapi mungkin mesti melewati beberapa tahap ya. Kalau dia mungkin lebih gampang. Kamu tuh sebetulnya gini, kamu bisa mendapatkan pasangan asalkan kamu sudah melewati trauma. Mungkin ya, kamu ada trauma gara-gara dia, ya aku jelek nih, aku gak pantas dipertahankan, aku gak punya value. Yang kayak begini-begini harus dihilangin kekecewaan dulu, baru nanti ada orang yang datang ke kamu. Jadi gini teman-teman, jangan terlalu ambil dan terlalu berpikir panjang untuk menyelesaikan dengan orang ini. Sebaiknya diselesaikan directly. Kenapa? Karena saya melihat memang rintangan banget ketika kamu bersama dengan dia. Kalau misalnya gini, kamu bersama dengan seseorang tapi nggak jadi, buat apa juga? Akan menambahkan beban kan? Akan menambahkan masalah buat hidup kamu, ya. Dan kita akan lihat di sini sebetulnya pesan semesta itu untuk kamu gimana sih? Kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat pesan semesta. Nih, teman-teman. Kamu tahu nggak sih, kamu itu sebetulnya terkoneksi dengan seseorang yang apatis. Jadi dia tidak ada namanya merasa salah. Dia merasa dia sudah benar nih, ya. Dia tidak bisa memberikan harapan sama kamu. Jadi kamu nggak boleh menyalahkan diri sendiri karena kamu bertemu dengan orang yang apatis. Memang dia tidak punya perasaan. Dan yang aku lihat di sini, ketika kamu bertemu dengan orang yang apatis, kamu pasti akan cepet
apa ya, kamu kan akan merasakan sakit, dimana rasa sakit itu akan membawa kamu kepada sebuah transformasi, sehingga bukan hanya mental kamu yang dibenahi, ya, bukan hanya mental kamu, tapi pendirian kamu juga dibenahi. Kamu pasti akan berpikir kayak orang normal lagi, karena mungkin selama ini kan kamu kan sudah kedistraksi sama orang ini, ya. Kamu nanti akan berubah pikiran, ya, itu kata semesta. Kamu akan berubah pikiran, kamu akan belajar bahwa selama ini kamu berempati sama orang yang apatis, gitu, ya. Kamu nanti akan bertransformasi, dari yang kamu suka kangen sama dia, mungkin nanti kebalikan, dia yang kangen sama kamu, ya. Mungkin seteling berjalan nanti dia yang kangen sama kamu, karena dia belum bisa loh ngedapatin orang yang seperti kamu, ngebantuin kamu, ya. Dan di sini saya ngelihatnya, ketika kamu sudah mulai lagi mengontrol, mengambil alih atau mengontrol kembali kehidupan kamu, kamu nanti akan punya list. Oh ya, aku punya tujuan ini. Dan kamu nanti akan ketemu sama orang baru. Intinya, kamu jangan berpikir bahwa aku udah di umur segini aku gak ketemu sama orang lain. Jangan berpikir begitu, ya. Apalagi kalau misalnya kamu janda atau duda, kamu gak usah terlalu berfokus berpikir, oh kapan nih aku dapat orang baru. Tapi gini loh, traumanya disembuhkan dulu. Kalau orang janda atau duda tuh kan pasti kan ada trauma dengan seseorang, ya. Ada orang yang berempati sama kamu, tapi sebetulnya bukan empati. Terutama buat orang yang sudah janda. Ketika ada seseorang yang mendekati, mereka tuh mau cari kesempatan, bukan benar-benar mau berempati sama kamu. Jadi hati-hati, janda itu akan selalu dimain-mainin perasaannya, mungkin sama orang-orang, mohon maaf ya kalau sama laki-laki, mohon maaf. Karena kan kalau janda itu kan pastinya pengen punya pasangan, pengen kasih yang terbaik. Itu mereka akan memanfaatkan. Kalau aku memilih, mendingan aku sendiri menghilangkan traumaku dan aku hidup. Kenapa? Karena kalau aku lihat sih nggak ada nggak ada untungnya gitu loh. Kalau kita tuh terlalu berlarut-larut menyalahkan diri, kenapa orang ini itu nggak bisa punya tujuan dengan aku? Karena dari awalnya sendiri dia tidak ada niatan untuk berencana dengan kamu. Beda kalau dia berpikir ke orang lain, gitu ya. Jadi jangan sia-siakan dirimu, teman-teman. Apakah kamu harus pertahankan? Ya kamu jawab sendiri, kira-kira kamu harus mempertahankan atau tidak. Itu aja. So, ini mungkin adalah inisial dari orang-orang yang aku bacakan namanya. Ketika namanya keluar, please ya, kalau misalnya dia udah nggak usah chat, dia nggak chat kamu, nggak usah di-chat lagi. Cukup hidup baru, blok. Ya, ini. Karena dia tidak akan memberikan kenyamanan buat kamu. Terima kasih yang sudah ikuti denganku. Selamat siang, see you when I see you, I love you. Bye-bye.